Okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Ketika berjalan di daerah persawahan pada saat malam hari, suara hewan apakah yang sobat dengarkan? Apakah suara tokek, suara ular, atau suara kodok yang saling bersahutan? Pasti kalian mendengar indahnya lantunan dari paduan suara pasukan kodok ataupun katak. Entah apa yang mereka ceritakan sehingga menimbulkan kebisingan yang jelas. Kita akan membahas klasifikasi dari amfibi, yang mana mencakup kodok ataupun katak tersebut. Pada umumnya kita lebih mengenal kalau amfibi adalah kodok ataupun katak. Sebenarnya kelas amfibi tidak hanya sebatas katak atau kodok tersebut, melainkan terdapat juga beberapa spesies lain yang termaksud pada kelas amfibi. Spesies-spesies tersebut digolongkan menjadi 3 ordo, yaitu Anura, Caudata Orodela, dan Gymnophiona. Kita akan bahas satu persatu dari ordo tersebut. Mari kita mulai dari ordo yang anggotanya paling umum kita ketahui, yaitu ordo Anura. Ketika kita melihat kodok ataupun katak, maka banyak hal yang dapat kita ketahui dari ordo satu ini. Anura merupakan ordo dalam sistem klasifikasi hewan amfibi yang mencangkup berbagai jenis katak dan kodok. Istilah Anura memiliki arti tidak mempunyai ekor, yang berarti suatu spesies dari ordo Anura ini memiliki ciri umum tidak mempunyai ekor. Ciri lainnya yang menggambarkan ordo Anura yaitu kepala yang bersatu dengan badan, sehingga tampak spesies dari ordo ini tidak mempunyai leher. Spesies dari ordo Anura ini juga mempunyai kaki yang lebih besar dan panjang, yang fungsinya untuk melompat dan memanjat. Jika sahabat mempelajari lebih mendalam lagi dari ordo Anura ini, maka sebagian akan menemukan beberapa famili yang juga menempatkan katak dan kodok dalam kelompok yang berbeda. Hal ini memang terjadi sebab katak dan kodok adalah spesies yang berbeda. Katak dalam bahasa Inggris disebut frog dan kodok dalam bahasa Inggris disebut dengan cork. Perbedaan keduanya ada pada kulit, kaki, dan kemampuan melompat. Katak biasanya berwarna kehijau-hijauan dengan kulit yang licin, sedangkan kodok memiliki kulit yang tidak rata atau kasar dan berwarna kecoklatan. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan ordo kedua, yaitu ordo Caudata Orodela. Caudata Orodela adalah ordo dalam klasifikasi hewan amfibi yang mencangkup spesies salamander. Salamander ini merupakan hewan amfibi yang menyerupai kadal. Karena merujuk pada hewan yang menyerupai kadal, maka tentu anggota dalam kelompok ini memiliki bagian berupa ekor, tidak seperti halnya pada ordo sebelumnya. Istilah caudate berasal dari bahasa Latin yang mempunyai arti ekor. Terdapat sekitar 550 spesies salamander, baik yang sudah punah maupun yang masih hidup, yang mana seluruh spesies tersebut dipisahkan ke dalam ordo Caudata dan Orodela. Hal yang perlu kalian ketahui bahwa penyebutan Caudata dan mencangkup berbagai jenis salamander yang telah punah. Pun untuk penyebutan Orodela ini untuk jenis-jenis salamander yang masih hidup. Nah, kita masuk pada pembahasan ordo ketiga dan yang terakhir, yaitu ordo Gymnophiona. Ordo Gymnophiona adalah ordo dalam sistem klasifikasi hewan amfibi Sisilia. Sering pula disebut sebagai apoda. Ordo Gymnophiona atau Sisilia dicirikan dengan bentuk tubuh memanjang seperti mirip dengan cacing. Bentuk tubuh ordo satu ini memang sangat berbeda dari ordo-ordo sebelumnya. Penamaan Sisilia ini merujuk pada alasan karena ia dianggap hewan yang spesius atau buta. Hal tersebut karena
pola matanya tidak nampak jelas. Padahal sebenarnya ada, hanya saja ukurannya sangat kecil. Hal ini diperjelas bahwa Sisilia tidaklah buta. Namun hewan unik ini kan hanya bisa melihat dari persepsi gelap terang belaka, sebab sepanjang hidup berada di dalam tanah. Oleh karena itulah hewan dalam kelompok ini sangat jarang ditemui oleh manusia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hewan apa saja yang termasuk dalam kelas reptil ini. Di kesempatan inilah kita akan bahas bersama mengenai klasifikasi reptil. Agar mudah mempelajari keanekaragaman hewan reptil, para ahli melakukan pengelompokan hewan reptil dalam beberapa ordo, diantaranya yaitu ordo Comata, ordo Crocodilia, ordo Silonia, dan ordo Rhynchocephalia. Kita akan bahas dari ordo yang pertama, yaitu ordo Squamata. Ordo Squamata adalah ordo terbesar dari kelas reptil. Squamata ialah jenis hewan reptil yang umumnya mempunyai kulit bersisik. Ketika berada di persawahan, kita terkadang dapat melihat hewan seperti ular. Ular inilah salah satu hewan dalam Squamata. Namun bukan hanya ular saja, melainkan ada jenis hewan lain seperti halnya kadal. Loh, bagaimana bisa ular dan kadal bersamaan dalam satu kelompok, sedangkan mereka sangat berbeda? Hal ini karena ular dan kadal dibedakan dalam subordo yang berbeda. Tentunya berikut ini adalah subordo dan karakteristik yang menggambarkan hewan-hewan di dalam ordo Squamata ini. Pertama, terdapat subordo Rhasidinia. Mudahnya subordo ini ditempati oleh berbagai jenis kadal atau bengkarung, yaitu kelompok hewan reptilia bersisik berkaki 4 yang tersebar sangat luas di dunia. Secara umum, istilah kadal atau bengkaru juga mencangkup kelompok hewan seperti cicak, tokek, bunglon, cicak terbang, biawak, iguana, dan lain-lain. Beberapa ciri dari subordo ini adalah yaitu memiliki sisik bervariasi, memiliki cakar, memiliki kaki belakang yang terdiri dari jari yang berselaput, memiliki kelopak mata dan lubang telinga, dan memiliki lidah yang panjang. Selanjutnya ada subordo Cervantes. Secara ilmiah, semua jenis ular dikelompokkan dalam satu subordo Cervantes. Ular adalah kelompok reptilia tidak berkaki dan memiliki tubuh yang panjang. Berikut adalah ciri-ciri yang membedakan subordo Cervantes dengan subordo lainnya dalam ordo Squamata, yaitu tidak memiliki kaki, tidak memiliki kelopak mata, memiliki sensor suhu, memiliki organ Jacobson sebagai reseptor, sehingga ular memiliki penciuman yang tajam. Oke, kita lanjut lagi pada subordo terakhir dalam ordo Squamata, yaitu subordo Ampesbaena. Ampesbaena ini memiliki keunikan berupa jenis hewan reptil yang mempunyai suatu kenampakan seperti cacing karena pada warnanya yang agak merah muda dan sisiknya yang tersusun seperti cincin. Karena hidupnya kerap menghabiskan waktu di bawah tanah, sehingga sedikit sekali informasi yang bisa diperoleh dari hewan reptil ini. Mudahnya untuk mengetahui karakteristik dari subordo ini, bagian dapat mengamati bentuk tubuh hewan Wurtsnizar yang cukup aneh dan unik. Nah, itu tadi untuk ordo Squamata yang mencangkup berbagai jenis hewan bersisik. Berikutnya kita akan membahas ordo kedua. Setelah ordo Squamata tadi, kita masuk pada ordo Crocodila. Dari namanya sendiri mungkin tidak asing lagi ya. Ordo Crocodila ini berisi berbagai jenis buaya, mulai dari buaya air tawar, buaya air asin, dan berbagai jenis mangsa buaya lainnya.
Ordo krokodila hal ini memiliki sisik yang tebal, terbuat dari sebuah keratin yang diperkuat dengan sebuah lempengan tulang atau skuta sebagai pelindung. Maka dari itu, tubuh buaya ini termasuk tubuh hewan yang memiliki peranan luar biasa. Pada kepala Ordo krokodila ini berbentuk menyerupai piramida, disertai dengan gigi yang runcing yang berfungsi untuk mencabik-cabik mangsanya. Dan jangan lupakan kekuatan ekornya, karena salah satu karakteristik lain dari buaya adalah memiliki otot yang sangat kuat pada bagian ekornya. Kita lanjut pada ordo berikutnya dari reptil, yaitu ordo Felonia. Keunikan yang tampak dari hewan pada ordo satu ini adalah adanya struktur berupa cangkang pada bagian tertentu di tubuhnya. Kalau kita bicara cangkang, maka kalian akan tahu hewan apa saja yang dimaksud, seperti hewan kura-kura dan penyu, termaksud dalam kelompok ordo Felonia. Ordo Felonia merupakan kumpulan dari jenis hewan reptilia yang mempunyai cangkang berbentuk tubuh yang pendek dan lebar, dilindungi oleh karapas dan plaston, tidak bergigi, dan lidah tidak bisa menjulur. Cangkang bagian atas dari Felonia ini disebut dengan karapan, sedangkan bagian bawah disebut dengan plaston. Cangkang berfungsi sebagai pelindung dari serangan predator. Kita masuk pada ordo yang terakhir, yaitu ordo Rhynchocephalidae. Hewan yang termaksud ke dalam ordo ini yakni tuatara, dan satu-satunya spesies yang masih hidup dalam ordo ini. Ciri-ciri pada tuatara ini sendiri yaitu mempunyai duri yang berderet di sepanjang tulang belakang dan mempunyai mata ketiga pada bagian atas kepalanya yang berfungsi untuk mengenali sebuah perbedaan antara gelap dan terang. Baik, mungkin ini sedikit penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang masih kurang mengenai penjelasannya, saya mohon maaf. Semoga tetap membantu kalian dalam memahami klasifikasi dari reptil dan amfibi. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.